Morning Go Traders, sudah lama tak berjumpa di saat teduh pagi, dan hari ini saya mencoba untuk melanjutkan saat teduh kita di kitab Ayub. Memang membutuhkan waktu khusus dan tersendiri bagi saya untuk mempersiapkan kitab Ayub ini sampai akhir. Dan kita akan lanjutkan kembali bacaan kita, renungan kita diambil dari Ayub pasal yang ke-33. Ya, good traders, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita bertemu dengan orang yang pura-pura berempati kepada kita, supaya kita ketahuan salahnya itu di mana. Jadi dia menaruh simpati yang sangat bagus, yang baik, sehingga kita terpancing untuk mengeluarkan kesalahan-kesalahan kita. Dan akhirnya kita malah dihakimi, ya, bukan dibuat kita menjadi nyaman atau aman atau bagaimana, tidak, tetapi justru ujung-ujungnya itu dihakimi. Nah, kita bisa melihat di sini Elihu juga melakukan hal yang agak mirip begitu. Nasihat Elihu itu sepertinya sangat bagus kepada Ayub. Kita akan lihat bagaimana nasihatnya Elihu. Pertama, ia menyamakan dirinya dengan Ayub sebagai manusia biasa sehingga Ayub tidak perlu khawatir. Nah, ini sangat bagus, ya, berempati. Kita sesama manusia begitu, ya. Kedua, Elihu meyakinkan Ayub bahwa perkataan yang ia ucapkan benar dan berasal dari hikmat Tuhan. Nah, ini adalah legitimasi daripada Elihu sendiri kepada Ayub bahwa aku berbicara itu sudah memakai hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, Elihu menganalisa penderitaan Ayub karena Ayub itu tidak bisa memperhatikan suara Tuhan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-14. Penderitaan yang ini akibat komunikasi yang boleh dikatakan tidak bisa memperhatikan suara Tuhan, sehingga Ayub pasti melakukan dosa karena dia tidak bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Dan keempat, jika Ayub mengaku dosa, maka Elihu bersedia membela dan membenarkan Ayub di hadapan Tuhan di ayat yang ke-32. Nah, jadi Elihu berharap dengan strategi ini, menyamakan dirinya dengan Ayub sebagai manusia biasa, lalu dia berbicara berdasarkan hikmat Tuhan, lalu dia menganalisa bahwa Ayub itu tidak bisa berkomunikasi, tidak mendengar suara Tuhan, dan pasti akan menghasilkan dosa. Nah, kelemahannya Elihu ini kalau menurut saya adalah ia seolah-olah bertindak sebagai Tuhan dan memakai cara berpikir Tuhan. Dan Elihu dalam memberikan nasihat kepada Ayub tidak perlu bertindak sebagai hakim, penilai, dan Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang boleh dikatakan tekniknya Elihu, caranya Elihu itu kurang tepat, karena dia seolah-olah menjadi hakim bagi Ayub. Nah, good traders, pada hari ini kita boleh belajar, ya, bahwa menilai orang itu kita boleh. Kalau kita menilai lalu kemudian kita menduga-duga, misalnya kita ketemu orang pertama kali, kita bisa menilai, oh, orang ini pendiam, orang ini banyak bicara, dan seterusnya. Mungkin kalau awal-awal kita hanya menilai di luar penampilan, hanya sebatas tersebut is okay. Tetapi kalau kita sampai menilai orang itu menghakimi, artinya menghakimi apa? Belum tentu apa yang kita nilai itu benar, lalu kita jadikan kebenaran. Nah, itu namanya menghakimi. Apalagi sudah kita stigma, itu lebih lagi, ya. Itu sangat amat menghakimi. Nah, kita hati-hati di dalam menilai seseorang, di dalam melakukan penilaian terhadap orang lain. Jangan sampai kita jatuhnya adalah menstigma. Kita belajar dari Elihu bahwa justru kalau kita memiliki hikmat Tuhan dalam kehidupan kita, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, kita membawa orang itu untuk mengenal Tuhan, bukan menghakiminya, bahkan menstigmanya, tetapi dengan hikmat Tuhan kita bawa orang untuk mengenal Tuhan dan mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, sehingga hidup orang tersebut kita tolong dan kita kasihi. Amin. Have a nice day and God bless us.